Sahabat DKB, kita kembali bertemu dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arlianus sebagai pelayan warung. Ini adalah sebuah program yang menghadirkan percakapan tentang ajaran-ajaran gereja atau perkembangan ilmu teologi dan juga apa yang berlangsung di sekitar kita untuk menolong kita dapat menempatkan iman kita di tengah-tengah dunia dengan semakin tepat atau semakin relevan. Dan untuk percakapan kita pada kali ini, kita akan bicara tentang liturgi. Tepatnya spiritual liturgi, bertumbuh melalui ibadah dan tahun liturgi. Dan untuk ini telah datang di studio YKB narasumber kita Bapak Pendeta Juswan Tori Ikhwan, Doctor of Ministry. Selamat datang Pak Juswan. Terima kasih, selamat senang bisa berkumpul di sini di YKB berbagi. Ya, ini kalau yang lalu saya punya narasumber yang juga udah lama sekali saya minta, Pak Joas, baru setelah sekian tahun baru muncul. Ini juga sama orangnya nih. Ya, udah cukup lama kami bercakap, tetapi ada saja halangan untuk tidak bisa syuting. Dan kali ini kita bersyukur ya Pak Iswan ada waktu untuk berbagi dengan para sahabat DKB. Pak Pendeta Iswan adalah pendeta di Jemaat GKI Samanhudi, ketua dari Komisi Liturgi dan Musik GKI, Sinode GKI, juga ketua tim nyanyian intergenerasi GKI. Ini yang masih berlangsung apa? Tim nyanyian intergenerasi ya? Iya, kita akan bikin buku nyanyian baru nih. Keren ini. Nanti kapan-kapan kita masih ngomong nih tentang buku nyanyian antar generasi ya. Lalu beliau juga anggota tim Mazmur GKI yang bukunya sudah terbit dan aktif menulis serta memberikan ceramah tentang liturgi dan musik. Dan tadi kami baru berbincang, beliau baru pulang dari Toraja ya Pak? Iya, Gereja Kristen Toraja. Itu apa ngomongin apa di sana Pak? Mereka tuh lagi bikin koleksi nyanyian Mazmur yang baru, yang kontemporer gitu, tapi versi Toraja. Jadi menarik banget itu. Ya, kita tunggu ya karena Toraja udah punya sebenarnya buku Mazmur ya. Iya, mereka punya Mazmur Toraja yang pakai musik tradisional Toraja. Tapi sekarang mereka ingin buat katanya yang lebih menjangkau anak mudanya. Jadi bikinlah buku Mazmur yang kontemporer katanya. Tapi menarik isinya. Menarik ya. Oke Pak Yusuf, kita bicara tentang tadi seperti spiritual liturgi dan bertumbuh melalui ibadah dan tahun liturgi. Pak Yuswan, dalam percakapan tentang ibadah, ada saja umat, bahkan kadang-kadang teman-teman kita pendeta yang memandang bahwa praktik liturgi itu tampak membosankan, ya, dan hanya sebagai kegiatan rutin formalistik. Komentar Pak Yuswan tentang ini dulu nih. Ya, memang bisa dipahami ya. Kita selama ini kan gereja berliturgi kan sejak zaman gereja berdiri. Jadi dan kalau kita melihat liturgi hanya sekedar tata ibadah, acara kebaktian, ya memang begitu-begitu aja. Jadi makanya tidak heran orang bilang itu mah cuma ritual. Jadi religiositas itu dipisahkan dengan spiritualitas. Kalau kita cuma ikut kebaktian, ritual aja nggak bisa bertumbuh gitu. Padahal kalau kita lihat liturgi itu bukan cuma sekedar susunan acara kebaktian, tetapi itu alat sebetulnya untuk pembentukan spiritualitas. Alat untuk pembentukan spiritualitas, oke? Jadi kita harus lihat dulu nih ya. Jadi di dalam liturgi itu sebetulnya umat itu diajar untuk mengalami kehadiran Allah secara bersama-sama gitu. Dan dia dibentuk di situ lewat firman, lewat sakramen, lewat tahun liturgi. Nah, itu semua adalah alat-alat pembentukan kehidupan spiritualitas. Jadi liturgi dan spiritualitas itu nyambung banget, bukan sesuatu yang terpisah. Jadi mestinya itu bahkan ketika karena memang tata liturgi kan memang berulang ya. Bahkan ketika berulang pun sebenarnya mestinya ketika dihayati sebagai pembentukan spiritualitas, maka mestinya tidak menjadi kaku dan formal seperti itu. Iya, harusnya begitu ya. Jadi ritualisme itu yang menjadi masalah, tapi ritualnya sendiri bukan masalah. Ya, oke. Ketika berubah menjadi ritualisme itu yang bikin kaku. Yang jadi otomatis autopilot orang melakukan liturgi itu ritualisme jadinya. Tapi ritual itu sendiri kalau dihayati dia sangat bisa menolong sangat orang. Kaya. Jadi ketika kan gini nih Pak Yuswan. Ada kan orang mengatakan kalau berliturgi itu nggak usah banyak komentar. Jadi biar mengalir. Lalu kayak walaupun saya pernah diprotes, saya didatangi sama teman-teman yang penyandang tidak bisa melihat ya. Mereka bilang itu kami nggak tahu kapan harus berdiri karena udah ditulis di
katanya udah terus, tapi kami kan bisa baca. Nah, apakah maksud Pak Yusuf ketika dia tanpa ada sebutlah upaya menghidupinya dengan baik, itu yang bikin kaku begitu. Jadi mengalir tetapi sebenarnya ya orang nggak ada gregetnya gitu loh. Iya, jadi kadang-kadang yang terjadi itu ya ritualisme. Jadi orang membaca apa yang ada di liturgi, kertas liturgi ya, membaca tanpa penghayatan, atau kadang-kadang ya kita tadi dibilang jangan komentar, jangan memberi komentar, lalu kaku sekali akhirnya. Semua tertulis di layar, itu jadi kayak autopilot ya, kayak mesin gitu. Itu yang bikin orang Itu merasa ya. Jadi bukan tata liturgi, tapi menghidupi liturginya. ya itunya dia. Oke Pak Yusan. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh, bisakah Pak Yusan memberikan sebutlah apa definisi atau penjelasan apa sih itu spiritualitas liturgi? Nah, ini ada definisi nih. Spiritualitas liturgi itu kehidupan rohani yang bertumbuh melalui partisipasi dalam liturgi gereja. Entah itu ibadah, entah itu perayaan sakramennya, ritme tahun liturgi yang dihayati. Jadi ketika orang menghayati itu sungguh-sungguh, jadi orang tuh bisa memiliki spiritualitas yang menubuh gitu, yang berada di dalam komunitas. Dia bertumbuh ketika dia melakukan semuanya itu dengan aktif partisipatif gitu. Bukan cuma hanya dia hadir, tapi dia sungguh-sungguh menghayati apa maknanya gitu. Nah di situ dia mendapatkan pencerahan, dan pencerahan itu menumbuhkan spiritualitasnya gitu. Dia pulang dari gereja beda dengan ketika dia datang. Dia dapat sesuatu. Karena ia menghayati seluruh yang berlangsung. Ia hadir, tidak sekedar hadir. Jadi kalau ngomong tadi berpartisipasi, ini iseng aja nih Pak Iswan. Dulu ketika kita pandemi kan ada kebaktian online. Setelah pandemi selesai, sampai sekarang kan masih ada tuh streaming itu. Apakah dalam ibadah seperti itu yang namanya partisipasi itu bisa terlibat juga? Ya itu bisa terjadi sebetulnya, kan orang tergantung ya bagaimana orang menghayati ibadah itu. Ketika dia sendirian di rumah, dia sungguh-sungguh berpartisipasi, menghayati ibadah itu, ya dia bisa dapat sesuatu. Tapi di sisi lain juga, ini kan dia tidak dapat sesuatu yang menumbuh gitu, yang bersama dengan kehadiran orang lain, bersama umat. Jadi katakanlah gini, kita nyanyi lah. Kalau kita nyanyi sendirian di rumah, di depan TV, layar TV, itu kan beda ketika kita nyanyi di gereja. Nyanyi di gereja, orang lain ada di sekitar kita dengerin suara mereka, dan kita bisa mendapatkan inspirasi dari semangatnya orang di sebelah kita nyanyi gitu. Terpengaruh. Itu nggak mungkin terjadi kalau di rumah. Speakernya kecil di komputer. Ya suasana itu yang tidak menubuh itu yang menjadi masalah. Jadi nggak berarti nggak dapat apa-apa ya. Mereka bisa bertumbuh lewat firman yang mereka dengar. Ya persembahan juga bisa pakai dari rumah kan, dari pakai QRIS. Tapi suasana komunitas hilang di situ. Padahal ibadah itu sebenarnya ada penekanan pada aspek komunitas, pada kebersamaannya, persekutuannya. Itu dia. Itu yang hilang. Jadi terkoneksi tetapi tidak berhimpun sebagai sebuah. Iya, padahal itu penting ya. Terkoneksi kan, karena terkoneksi kan sama-sama online semua di waktu yang sama. Tetapi mereka kehilangan aspek persekutuan. Iya, komunitas yang real gitu ya. Oke, Pak. Nah, tadi kan Pak Yuson mengatakan bahwa mestinya atau ibadah itu adalah menjadi sarana untuk pembentukan spiritualitas. Ia akan, kalau orang menghayati dengan sungguh-sungguh ibadah itu, ia akan mengalami pertumbuhan iman melalui ibadah. Ya. Nah, bagaimana liturgi dapat menjadi sarana pembentukan dan pertumbuhan iman itu, Pak? Iya, gini, kalau kita lihat ya secara natural aja, orang kan kadang-kadang bilang manusia itu kan Homo sapiens, makhluk yang berpikir. Tapi ada Smith, misalnya James Smith pernah mengatakan dalam buku yang berjudul Desiring the Kingdom, dia mengatakan manusia itu Homo liturgicus, manusia atau makhluk yang merayakan liturgi. Jadi tanpa ada institusi gereja pun orang sudah bikin liturgi sebetulnya, orang bikin ritual. Coba kita lihat ya di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, budaya masyarakat tuh orang bikin ritual. Ulang tahun ada ritualnya, ya potong kue segala macam, tiup lilin kan tiap tahun begitu berulang. Dan kan itu liturgi sebenarnya. Ya, itu kan liturgi, ritual. Jadi
manusia cenderung membentuk dirinya melalui tindakan-tindakan berulang yang punya makna buat dia gitu. Eh, Iya, dan ini juga benar di dalam arti gerejawi ya. Eh, Konsep manusia sebagai gambar Allah kan manusia yang rindu untuk mengungkapkan imannya kepada Allah gitu. Dan ritual yang berulang-ulang itu memberi tempat kepada itu gitu. Jadi kita bisa lihat itu sebagai bentuk pembentukan iman sebetulnya Jadi ya. ketika ada pengulangan-pengulangan pada liturgi atau liturgi itu kan berulang akan apa yang terjadi sebelum kebaktian minggu lah. Minggu ini kita melakukan hal yang sama, pengakuan dosa, lalu minggu depan mengulang lagi. Lewat pengulangan itu orang akan terbentuk kehidupan spiritualnya gitu. Iya, jadi pengulangan itu penting kan? Pengulangan itu penting. Jadi kalau kita bisa masuk ke lebih jauh nih ya, bagaimana pembentukan iman itu ada 5 hal yang, ya 5 hal bagaimana liturgi itu bisa mempengaruhi pertumbuhan iman. Yang pertama itu ritme dan repetisi gitu. Ritme dan repetisi, oke. Ya, jadi yang sesuatu yang berulang dari minggu ke minggu. Kalau kita lihat psikologi perkembangan, ya menunjukkan bahwa repetisi itu justru menciptakan ada struktur, ada kelekatan gitu. Karena struktur itu artinya begini, liturgi itu membuat hidup umat itu terstruktur gitu. Dalam kebaktian tadi misalnya ya, jadi ketika itu berulang, ritualnya sama saja itu orang jadi akhirnya merasa dia tahu apa yang harus dilakukan pada saat dia beribadah. Jadi itu membentuk struktur ibadah mereka setiap minggu dan itu penting sekali karena kalau mereka tahu abis ini mau ngapain, itu kan orang merasa nyaman beribadah. Dibandingkan misalnya kita pindah ke sebuah gereja baru, liturginya sama sekali baru, kan orang resah tuh ketika beribadah. Dia nggak tahu abis ini mau ngapain. Gitu. Iya. Jadi ritual-ritual yang diulang setiap minggu itu justru menjadi sarana di mana mereka punya dia tahu strukturnya, dia tahu bagaimana harus beribadah gitu. Dan itu sendiri akhirnya bisa membangun iman karena orang lama-lama tidak lagi mementingkan atau memfokuskan pikiran pada abis ini gue mesti ngapain. Tapi dia menikmati isinya, kontennya gitu. Strukturnya dibuat, jadi kontennya bisa dinikmati. Gitu. Kalau nggak ada ulangan-ulangan itu, ganti-ganti setiap minggu, ritualnya orang malah bingung, jadi nggak bisa menikmati ibadah kan. Jadi sama seperti ini sebenarnya, seperti kita punya alat ini, kan ketika kita mencari sebuah tombol, karena ia sudah diprogres begitu rupa, dia ada proses di dalamnya, udah keluar dengan sendirinya karena ia udah diatur begitu. Jadi pengulangan-pengulangan itu membuat orang nggak lagi sesudah ini ngapain ya? Ya sudah. Oke Pak. Tadi Bapak mengatakan ada struktur dan kelekatan juga ada kelekatan. Kelekatan maksudnya gimana Pak? Kelekatan begini. Jadi ketika dia diulang-ulang itu menjadi bagian dari dirinya. Oke. Kayak kita misalnya berulang-ulang nyetir mobil kan? Pertama kali kita nyetir mobil kan rasanya stres karena kita nggak lekat dengan itu. Begitu ribuan kali nyetir, kita udah nggak mikir tuh. Ceklek, udah langsung. Itu udah menjadi bagian dari diri kita. Bagian dari diri kita, mobil itu. Karena kita sudah terbiasa memakainya gitu. Dan itu menolong orang untuk mengalami pertumbuhan spiritual. Iya. Oke. Itu yang pertama tuh tadi ya. Yang kedua apa Pak? Yang kedua masih ada 4 nih. Kedua itu pertumbuhan itu terjadi lewat simbol dan imajinasi. Simbol dan imajinasi. Tapi di gereja Protestan kayak simbol-simbol semakin berkurang loh Pak. Iya. Dibandingkan dengan saudara-saudara kita di gereja Roma Katolik, memang kita pernah bilang ya itu miskin simbol lah gereja-gereja Protestan. Tapi akhir-akhir ini mulai bergairah lagi. Karena memang orang dalam setiap budaya tuh membutuhkan simbol. Ada simbol, ada warna, ada nyanyian, itu kan juga simbol sebetulnya. Ada gerakan dan kembali ke psikologi ya, menurut teori perkembangan moral misalnya James Fowler itu mengatakan simbol-simbol religius itu menolong kita untuk mengakses realitas ilahi yang nggak bisa dijelaskan secara logika gitu. Mengakses yang disimbolkan. Jadi simbol itu bisa bikin orang berimajinasi gitu tentang Allah, tentang segala macam hal. Dan ini katanya akhirnya memperluas kapasitas spiritual seseorang ketika dia bisa berimajinasi lewat simbol itu. Jadi orang akan bertumbuh dengan penggunaan simbol-simbol di dalam
di dalam ibadah. Betul, betul. Contohnya nih, yang jelas perjamuan kudus nih. Ya. Perjamuan kudus itu kan kita memakai simbol, ada roti, ada air anggur. Ya, memang kita secara ajaran misalnya kita tidak mengatakan bahwa Ini jadi tubuh. ini menjadi tubuh Kristus, menjadi darah Kristus, enggak. Dan umat Protestan tahu sekali tentang hal itu. Tapi bagaimanapun ketika itu orang makan roti itu, dia kan bisa berimajinasi, artinya dia menyatakan iya ya betul, saya tuh milik Kristus, Kristus milik saya. Roti ini masuk ke dalam tubuh saya, menjadi bagian dari tubuh saya, berarti Tuhan itu begitu dekat dengan saya gitu. Sesuatu yang kalau penjelasan lewat kata-kata mungkin tidak terlalu bisa masuk. Tapi dengan simbol itu orang membayangkan sesuatu yang melampaui apa yang bisa dijelaskan atau terlihat oleh mata. Betul, makanya itu firman yang diperagakan dan menjadi bagian dari pemahaman mereka, Kristus itu dekat gitu. Aku setiap berapa bulan sekali aku ikut perjamuan kudus, aku merasa Kristus itu dekat dengan aku. Dan itu sebabnya ketika orang nggak boleh ikut perjamuan kudus, misalnya yang ada gereja yang ada pengembalaan khusus misalnya, orang tuh bisa merasa ya dia kehilangan itu gitu. Kehilangan sesuatu yang sangat bermakna karena ya simbol itu sebenarnya berperan di dalam diri dia. Karena imajinasinya kan kalau dia nggak boleh ikut berarti dia jauh dari Kristus gitu. Dia jauh dari umat gitu. Jadi simbol dan imajinasi itu sebetulnya tanpa sadar membentuk kita secara spiritual gitu. Ritme dan repetisi. Lalu tadi yang kedua ini apa tadi? Simbol. Dan imajinasi. Yang ketiga setelah beberapa informasi berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini
Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Jadi cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arianus sebagai pelayan warung, dan kita sedang berbincang tentang spiritualitas liturgi bertumbuh melalui ibadah dan tahun liturgi bersama dengan Bapak Pendeta Yuswantori Ikhwan, Doctor of Ministry. Sahabat kita tadi Pak Yuswan tadi sudah membicarakan tentang bagaimana liturgi dapat menjadi sarana untuk membentukkan pertumbuhan iman, dan ada 5 aspek. Kita sudah bicara 2 hal tadi di segmen pertama, yaitu ritme dan repetisi. Lalu kedua adalah simbol dan imajinasi. Kita lanjut pada yang ketiga. Yang ketiga apa nih, Pak? Ini seru ini. Ini soal afeksi nih. Afeksi. Ya, afeksi itu membentuk iman gitu. Nah, dalam kebaktian minggu kalau kita lihat kan umat itu disentuh secara afeksi kan. Ada emosi yang disentuh, dibangun ya, lewat doa bersama, nyanyi bersama, mengaku dosa bersama, apalagi kalau dibawakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Liturgosnya tuh sungguh menghayati, kata-katanya, kalimatnya itu membangkitkan emosi tertentu, perasaan tertentu gitu. Nah, afeksi ini berlangsung secara komunal. Jadi umat merasakan emosi yang sama ketika dia nyanyi, ketika dia mengaku iman misalnya. Nah, afeksi ini lama-lama membentuk asosiasi positif tentang Tuhan dan tentang umat, dan itu mendorong mereka untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi misalnya kita sering mendengar habis mendengarkan khotbah kemudian nyanyi, mereka pulang, mereka bilang aku mau berubah gitu, aku mau melakukan sebuah tindakan baik misalnya. Ya karena dia disentuh secara emosi, perasaannya berubah, nanti berubah juga pola pikir mereka, dan nanti itu berbuah pada tindakan ya, niat untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Jadi dalam ibadah ketika melalui sebuah narasi-narasi, nyanyian-nyanyian atau firman Allah yang diwartakan itu, narasi itu atau nyanyian itu menyentuh sisi afektif, afeksi, perasaan dari umat, itu akan mengubah paradigma mereka. Iya. Mereka terdorong untuk melakukan sesuatu, atau paling tidak mereka merasa pulang dari kebaktian itu merasa lega karena entah firman yang diwartakan, entah nyanyian yang dilantunkan, entah melalui begitu ya Pak? Iya, itu terinspirasi. Begitu ya. Dan itu penting sekali kan dalam pembentukan iman gitu. Kalau kita cuma doa sendiri di rumah setiap hari, kita tidak tergugah secara emosi, secara perasaan tapi kalau kita berkumpul bersama-sama, beribadah bersama, entah apapun gerejanya, entah apapun cara ibadahnya, dan itu menyentuh kita kan, itu pulang-pulang kita berubah tuh, kita terinspirasi gitu. Dengan lihat orang bernyanyi di sekitar kita kan secara afektif, memang kita dipengaruhi ya oleh suasana dalam yang dibangun dalam ibadah itu. Orang akan terpengaruh. Jangankan ritual gitu, kadang-kadang kita melihat orang aja kita bisa terinspirasi dalam ibadah. Saya pernah coba satu hari itu di dalam ibadah itu yang nyanyi paduan suaranya tuh lansia-lansia gitu. Itu namanya lansia, mereka kan tentu kalau menyanyi nggak bisa suaranya seperti anak-anak muda yang perfect gitu ya. Ada falas-falas dikit lah biasa gitu. Tapi cara mereka nyanyi yang senang gitu, bersukacita, membuat umat yang lansia juga berpikir,
waduh ini orang harusnya gitu ya, kita orang tua tuh masih bisa bersuka cita gitu loh. Dan itu menginspirasi orang untuk wah ini hidup di dalam Tuhan itu memang ya sukacita. Jadi gitu. apa entah akta atau sesuatu yang terjadi dalam ibadah itu mempengaruhi. Iya. Yang nyanyikan sekelompok orang nih, para lansia tadi. Tapi kita yang ada di duduk di jemaat itu terinspirasi tadi, dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan atau pesan yang datang dari nyanyian para lansia tadi itu. Nah kadang-kadang bukan nyanyiannya, tapi kalau kita kenal si lansia A, B, C gitu ya, ini si Oma ini sebenarnya udah lagi sakit kanker nih, tapi kok dia bisa nyanyi begitu duka cita gitu loh. Itu menginspirasi orang. Dan itulah kehidupan spiritualitas kita dibentuk, yang kita tidak dapat kalau kita berkebaktian di rumah. Di rumah kan yang kita lihat kan cuma yang disorot di kamera kan. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi di balik itu. Betul. Oke, ini sudah 3 afeksi. Keempat apa, Pak? Ya, keempat ini identitas dan komunitas. Identitas. Apa maksudnya nih, Pak? Jadi ibadah bersama itu membentuk identitas gitu loh, dan membentuk komunitas. Kita merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kita merasa ketika beribadah di tempat yang sama, ketemu orang yang sama, di jam yang sama, lama-lama itu menjadi identitas kita gitu loh. Kita merasa jadi bagian dari komunitas itu, dan kita bisa mengatakan, ini loh saya, katakanlah saya ini orang GKI, saya orang GPIB, saya orang HKBP. Jadi ada identitas yang terbentuk karena mereka ngumpul bareng gitu. Dan itu dibentuk dalam ibadah. Iya, dibentuk dalam ibadah. Jadi identitas itu bisa membuat orang jadi lekat sekali dengan gerejanya gitu. Dan itu menjadi bagian dari ekspresi imannya gitu kan. Ya, itu mungkin menerangkan nih kalau kita ngomong GKI ini ya, Pak. Ketika saya masih jadi pendeta jemaat, itu di sekitar gereja itu ada orang Samanudi. Tapi dia nggak mau ke GKI Kempaduan nih. Dia tetap pengen kebaktian di Samanudi. Apakah itu pengaruh dari? Iya, betul. Itu pembentukan identitas gitu. Dia merasa saya bagian dari komunitas ini. Walaupun sama-sama GKI ya. Iya, tapi dia merasa lebih terintegrasi, lebih merasa bagian dari Samanhudi karena dia itu komunitas yang secara berulang bertahun-tahun dia hidup di dalam, begitu ya. Iya, betul, dan itu penting kan untuk pembentukan iman sebetulnya. Dia memiliki identitas yang kuat gitu. Bukan berarti dia kemudian jadi fanatik dengan gereja, enggak, tapi sebetulnya itu menunjukkan bahwa dia betul-betul sudah merasa dia bagian dari komunitas. Saya ini jadi Kristen nggak sendirian. Inilah dunia saya, ini teman-teman saya, ini tempat saya bertumbuh gitu. Tapi bisa jadi negatif nggak, Pak? Kalau dia misalnya ini orang GKI tiba-tiba masuk ke kebaktian HKBP, merasa asing gitu, karena orangnya udah asing, lalu mungkin tata liturginya jadi asing begitu ya. Betul, jadi sekali identitasnya terbentuk dalam komunitas itu, maka ketika dia harus pindah, ya pertama ada rasa yang nggak nyaman gitu. Tapi bisa identitasnya terbentuk lagi ketika dia nanti bertahun-tahun lama-lama di situ. Tapi kan untuk nyebrangnya itu susah tuh, karena itu udah terbentuk. Nah itu menarik bahwa ibadah bersama itu membentuk itu identitas, ya perasaan komunitas. Dan itu penting ya dalam pertumbuhan iman kita, bahwa kita itu tidak sendirian ya, dan kita bukan hanya tidak sendirian, tapi kita bagian dari sebuah komunitas. Iya betul. Iya. Kan kalau kita lihat Alkitab katakanlah Yesus berkata kan, akulah pokok anggur dan kamu carang-carangnya. Kan itu selalu Yesus bicara tuh kita itu sebagai kelompok gitu, bukan sebagai individu gitu. Nah, sekarang kan banyak orang Kristen yang merasa yang Kristen tuh soal pribadi, soal individu. Saya nggak terikat dengan gereja, saya nggak mau terikat dengan komunitas. Apalagi kebaktian online kan, saya jadi nyebrang-nyebrang, hari ini di kebaktian di mana, besok kebaktian di mana. Ya, dia bisa bertumbuh sih, tetapi dia nggak memiliki identitas sebagai bagian dari komunitas orang percaya gitu. Khawatirnya gitu kalau ya. Jadi betapa pentingnya hadir dalam kebaktian itu ya. Karena lepas dari situ kita mungkin bertumbuh tadi kata, tapi kita sebenarnya tidak ideal karena Tuhan menghendaki, kalau tadi pakai Tuhan menghendaki kita menjadi orang percaya yang tidak hidup
sendiri. Benar. Ya, hidup bersama-sama, kawanan domba lalu ranting atau cara. Ranting itu anggur kan Iya. banyak, nggak cuma kita doang, Iya. kan saling terhubung gitu. Iya. Itu juga doa Bapa kami, kan nggak doa Bapak saya kan nggak gitu. Doa Bapa kami ya rame-rame kita datang sebagai grup kan, Bapa kami yang di surga. Jadi kita sebagai bagian dari komunitas harus ada perasaan itu. Orang Kristen kan nggak bisa mandiri, dia butuh komunitas untuk bisa bertumbuh dengan baik gitu. Dan ibadah membentuk komunitas itu. Ya, memperkokoh komunitas, merawat komunitas itu. Ya, memelihara itu. Dan menguatkan komunitas itu kan. Kelima apa, Pak? Kelima nih. Aspek yang membentuk ini ya, iman itu adalah di dalam ibadah ada perenungan dan kesadaran diri. Jadi kalau kita lihat banyak gereja Protestan itu liturginya itu menciptakan suasana reflektif gitu. Jadi orang tidak melulu menyanyi, aktif, bergerak, digugah secara afektif tadi secara emosi. Tapi ada bagian-bagian di dalam liturgi itu di mana orang disuruh merenung gitu. Hening. Ada saat teduh, ada ketika mengaku dosa itu disuruh diam sebentar. Dan kalau di GKI itu ada bagian orang menyanyi mazmur, nyanyi tapi sebelum menyanyi mendengarkan dulu mazmur dinyanyikan secara solis gitu, baru ditanggapi oleh umat. Jadi waktu-waktu itu membuat orang punya waktu untuk refleksi gitu. Kalau tadi ngomong mazmur, jadi ketika sebutlah soloisnya menyanyikan bait dari mazmur itu, umat punya kesempatan untuk berefleksi dari mazmur itu. Ada ruang untuk refleksi. Ada ruang. Nah, ketika orang punya ruang untuk refleksi, ada kemungkinan besar membangkitkan yang namanya self-awareness gitu. Kesadaran diri. Siapa sih saya di depan Tuhan? Selama ini apa yang sudah saya lakukan gitu. Nah, itu terjadi ketika orang punya waktu reflektif gitu. Nah, kadang-kadang di dunia yang sekarang hiruk-pikuk ini kan semua sosial media kan ingin menarik perhatian kita kan. Ya sebetulnya kan itu attention grabbing namanya ya. Jadi semua orang ingin merebut perhatian kita. Semua konten kan dibuat untuk menarik perhatian orang kan. Sehingga akhirnya bisa terjadi nih, setiap hari kita terlalu banyak nonton YouTube nih, atau sekarang TikTok ya, scrolling terus perhatian kita semua ditujukan pada konten-konten itu gitu. Sehingga mungkin kita nggak punya waktu untuk memberikan atensi pada kehidupan spiritual kita gitu. Doa pun mungkin kita doa di rumah, mikirin konten yang tadi, mikirin segala macam. Nah, ketika kita punya ruang refleksi di ibadah itu, kita bisa diajak untuk, ayo ciptakanlah self-awareness, ya kesadaran diri, siapa sih saya di hadapan Tuhan. Nah itu tuh ketika self-awareness muncul tuh biasanya orang jadi sadar gitu. Nah yang namanya kita bilang bertobat, membarui kehidupan spiritual kan dimulai dari self-awareness. Ketika orang bisa punya waktu untuk merenung gitu, sadar diri. Nah itu yang dilakukan. Dan itu tersedia dalam ibadah. Nah jadi berarti kesempatan yang diberikan untuk merenung dalam ibadah itu adalah menolong kita untuk sadar diri sehingga kita bisa bergerak semakin dekat dengan yang Tuhan kehendaki, begitu. Ya. Sudah ada 5 sahabat, ada ritme dan repetisi, terus ada simbol dan imajinasi. Ada bertumbuh melalui afeksi ya dari apa yang terjadi, lalu bertumbuh dengan membentuk identitas dan komunitas, itu ibadah itu membentuk itu kan. Lalu melalui perenungan dan kesadaran diri yang muncul dalam ibadah, yang memang berlangsung dalam ibadah, memang difasilitasi ya dalam ibadah. Nah ini menarik nih Pak Arianus. Jadi kadang-kadang kan orang bilang ya kebaktian di gereja tradisional itu bikin ngantuk gitu. Jadi nggak rame, nggak heboh gitu. Memang sengaja begitu. Emang ada nggak semua bagian dibuat orang rame gitu. Ada bagian di mana ya makanya ada perenungan. Dulu makanya sampai zaman-zaman dulu ya kebaktian tuh katanya hanya boleh diiringi oleh pipa organ gitu. Piano nggak boleh, gitar nggak boleh. Kenapa sih? Karena zaman dulu orang lebih mementingkan refleksi. Jadi supaya suasananya hening, orang punya waktu untuk merenung gitu.
Makanya pipe organ cuma suaranya gitu. Sehingga orang diharapkan syair-syair lagu itu kemudian menjadi sarana untuk orang berefleksi gitu. Ya itu kan ya, di masa itu ya. Zaman sekarang orang sudah berbeda. Tapi unsur reflektif itu dipertahankan. Jadi makanya nggak setiap bagian liturgi itu orang digugah secara emosi. Ada bagian di mana mereka harus merenung, mereka harus diam. Gitu. Nah, apakah kelima aspek atau kelima hal ini harus selalu tersedia atau terjadi nggak dalam setiap kali ibadah, Pak Yusuf? Saya kira iya ya. Ini timeless rasanya deh. Hal-hal seperti ini gitu. Dan tanpa sadar sudah kita lakukan setiap minggu sebetulnya dengan ritual yang ada gitu. Berarti para perancang dan pelaku ibadah mesti sadar benar akan lima aspek, 5 hal ini. Ya, sehingga betul. ketika menyusun narasi, menyusun nyanyian, menyiapkan khotbah segala macam lah, termasuk suasana yang dicipta dalam ibadah, harus betul-betul menyediakan kelima hal ini. Kalau ritme dan repetisi kan pasti terjadi. Simbol imajinasi ya mesti selalu simbol itu berarti kan nggak boleh ganti-ganti ya Pak ya. Iya. Paling tidak harus lama. Karena orang kan hari ini simbolnya gelas, minggu depan piring kan nggak keburu terhayati. Soal afeks tadi, soal menciptakan bagaimana apa yang terjadi di dalam ibadah itu mempengaruhi orang. Lalu identitas itu pasti terjadi dengan sendirinya ya. Lalu perenungan dan kesadaran diri perlu diberi waktu, tetap diberi waktu oleh dalam ibadah. Iya. Oke Pak, ini sangat menarik. Nah ini kan tadi Pak Yusuf bicara mengenai konsepnya. Ini cara 5 hal yang bisa menolong kita untuk mengalami membuat liturgi atau ibadah itu menjadi sarana pembentukan dan pertumbuhan iman. Nah ini bagaimana langkah-langkah praktis untuk memakai liturgi itu sebagai alat pembentukan iman setelah beberapa informasi berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode. Tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya. Apakah boleh begini, apakah boleh. Tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen. Apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja. Itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang,
Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Sahabat EKB, terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arlianus sebagai pelayan warung dan narasumber kita Bapak Pendeta Yuswantori Ikhwan, Doctor of Ministry, yang membahas kali ini kita bahas tentang spiritualitas liturgi bertumbuh melalui ibadah dan tahun liturgi. Dan ini segmen yang terakhir. Ya, bila Anda masih mau komentar, mau bertanya, silakan ya di kolom komentar. Nanti Pak Yuswan pada waktunya akan memberikan respon pada komentar atau kalau ada pertanyaan Anda. Pak Yuswan, ini segmen terakhir, Pak. Tadi udah bicara mengenai ada 5 hal yang bagaimana liturgi jadi sarana. Nah, ini saya sekarang ini biasanya kalau di ujung langkah-langkah praktis untuk memakai liturgi sebagai alat pembentukan iman. Bagaimana, Pak? Nah, kita bagi beberapa ya. Jadi nanti akan saya jelaskan ini kalau pertama dalam ibadah, yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang dalam ibadah ini 3 hal deh. Yang pertama, kalau kita jadi jemaat nih, jadi umat ya, kita hadir. Yang pertama tipsnya, hayatilah setiap bagian dari ibadah itu. Jadi jangan cuma nonton ibadah, kita beribadah. Beribadah artinya ya tubuh kita, pikiran kita, hati kita semua diarahkan ke ibadah itu. Ya, saat ngaku dosa misalnya, ya sungguh-sungguhlah memikirkan apa yang perlu aku akui di depan Tuhan. Jangan cuman ya ikut berdoa tapi pikirannya kemana-mana gitu. Atau nggak ngomong apa-apa. Iya, nggak ngapa-ngapain. Apalagi kalau udah ada HP gitu. Dikit-dikit, bosan dikit lihat HP. Kalau begitu lihat HP itu udah nggak beribadah sebetulnya. Orang bisa teralihkan ya. Benar kan, orang bisa terjadi loh, sering terjadi. Orang tuh sebenarnya nggak pernah beribadah selama ini. Karena setiap kali ibadah ya lihat HP gitu. Ya atensinya kan semua kepada gadget itu. Mungkin mulanya awalnya baca Alkitab, lalu muncul yang lain. Jadi memang Jadi berarti sebenarnya dalam ibadah itu hindari HP, termasuk dalam baca Alkitab. Karena itu godaannya besar begitu. Iya, mungkin kalau sekarang mah kan ada banyak gereja memakai itu kan Alkitab TB2 itu ya, yang belum ada versi digitalnya. Bawa aja Alkitabnya. Itu akan menghindari kita dari atensinya terbagi untuk hal-hal yang bukan ibadah gitu. Jadi yang pertama tuh menghayati setiap bagian ibadah itu penting sekali gitu. Bukan cuma ketika kita membaca Alkitab atau ngaku dosa, tapi nyanyi misalnya. Ya masuklah, nikmatilah nyanyian itu sampai itu jadi ekspresi iman kita gitu. Hayati syair. Menyatu dengan melodi dan syair lagunya gitu. Iya, itu benar-benar menjadi, katakan ibadah itu alat fitness gitu ya. Waktu untuk kita fitness, untuk memperkuat kehidupan spiritual kita, syaraf-syaraf rohani kita gitu. Ya, hayati setiap bagian ibadah. Yang kedua nih, datanglah dengan niat dan tekad untuk beribadah gitu. Jadi ada yang bilang beribadah itu kita menyediakan sacred time, sacred space, sacred mind gitu. Sacred time itu waktu yang kita khususkan untuk beribadah. Jadi kalau kita datang udah telat, ini misalnya bisa jadi tubuh kita udah ada di ruang kebaktian, tapi hati kita belum di situ. Baru terburu-buru, masih kemana-mana pikirannya. Itu ketika ibadah kadang-kadang kita nggak dapat apa-apa, kita nggak terinspirasi karena kita nggak di situ. Gitu. Bukan karena ibadahnya, tapi karena diri kita. Betul. Jadi sacred time gitu ya.
kita gunakan waktu itu. Jadi akhirnya kita harus datang lebih awal misalnya, pagi-pagi udah bangun gitu. Dan sebetulnya tindakan bangun pagi-pagi untuk datang ke tempat ibadah, membuat sacred time dan sacred space, itu sendiri udah ibadah kan sebetulnya. Ada tuh ibu-ibu, dulu saya pelayanan di sebuah gereja yang kebaktian pertama tuh jam 6 pagi. Jadi ada ibu-ibu yang rumahnya jauh banget gitu. Jadi dia harus naik angkot sampai ke gereja 1 jam. Jadi bayangkan jam 5 tuh harus naik angkot. Itu berarti kan jam setengah 5 dia harus udah bangun. Jadi kenapa dia, kan ada kebaktian, sebetulnya kebaktian yang lebih siang kan lebih nyaman kan. Tapi dia bilang, iya Pak, saya tuh ingin mengutamakan Tuhan gitu. Jadi spiritualitas untuk datang ke tempat itu sendiri itu merupakan ibadah. Itu. Ya, beribadah dengan persiapan hati, ya, dengan kesadaran sampai ketika ada di kebaktian nih, saya beribadah di depan Tuhan, saya membayangkan Tuhan, ada self awareness di situ. Itu akan menolong. Ya. Yang ketiga, yang ini mengikuti ritme tahun liturgi. Sebelum kesana Pak, kalau secret mind tadi gimana tuh? Oh, secret mind tuh ya tuh tadi self awareness tadi. Oke. Jadi betul-betul pikiran kita tuh diarahkan untuk itu gitu. Ya mungkin ada banyak pikiran-pikiran yang terjadi ketika kita beribadah kan, lagi mikirin pinjol, kejebak pinjol, mikirin pacarnya lagi putus gitu. Ada banyak pikiran lah di dalam diri kita ketika beribadah. Tapi ketika kita masuk ke ruang ibadah, secret mind. Jangan pikirin semuanya, pikirkan bagaimana apa tuh yang Tuhan ingin bicara dengan saya gitu, pada saya. Oke. Lalu yang terakhir tuh mengikuti ritme tahun liturgi. Oke. Dan kebaktian dari minggu ke minggu kan nggak sama sebetulnya. Tapi kita tuh dibentuk oleh sebuah sistem siklus tahun liturgi. Nah, ada baiknya kalau kita itu memahami apa sih kita sedang ada di mana, misalnya sedang prapaskah. Apa yang saya harus maknai dari ibadah ini? Misalnya ini tentang Jumat Agung, tuh tentang kematian Kristus misalnya. Hayatilah kayak kita masuk di dalam sebuah masa tertentu gitu. Jadi kita merestrukturisasi waktu kita berdasarkan tahun liturgi. Jadi misalnya ketika kita melihat ini prapaskah ini, prapaskah itu adalah masa-masa di mana kita bertobat gitu. Jadi kita mulai mikir, apa yang dalam hal apa saya harus bertobat? Lalu ikuti kan di gereja biasanya ada masa berpantang, masa di mana kita menyisihkan uang secara khusus bagi orang lain, ikuti aja itu. Jadi kita dibentuk akhirnya lewat tahun liturgi itu, ritme tahun liturgi gitu. Ya. Itu kalau dalam ibadah komunal. Ya. Okay. Kalau dalam kehidupan personal ada 2 nih. Yang pertama, bisa nggak kita membentuk liturgi keluarga? Oke. Liturgi keluarga bukan berarti kita ibadah kayak di ruang kebaktian, enggak. Tapi setiap keluarga kan punya keunikan, punya kebiasaan. Bisa nggak itu diritualkan? Misalnya katakan, ini ada beberapa ya, setiap kali malam Natal misalnya ada kebaktian keluarga, ada makan malam bareng keluarga. Sebelumnya tuh ada ritual pendek gitu. Ya paling cuma nyanyi 1 lagu Natal, lalu ada doa gitu. Jadi ada ritual yang dibentuk di keluarga masing-masing sesuai dengan kebiasaan keluarga. Tradisi. Ya. Entah dia bisa adain kebaktian kecil seminggu sekali, misalnya tiap hari Minggu, ya Minggu malam atau ya setiap keluarga berbeda-beda ya. Tapi ada juga yang kalau masa Advent misalnya pasang lilin di rumah. Tiap pagi itu ada doa pendek, terus mereka pasang lilin gitu. Terus kan nanti ada 4 lilin ya di 4 minggu Advent. Nah sebetulnya tuh pemasangan lilin-lilin di yang 4 itu ketika Advent tuh berasal dari liturgi rumahan tuh. Dari rumah ya? Lalu setelah itu dibawa ke gereja. Jadi ritual bukan dari gereja ke rumah. Bukan, sebaliknya. Jadi ada ritual-ritual kecil yang kreatif yang kita bisa lakukan di rumah untuk menghubungkan kita dengan spiritualitas liturgi nih. Kemudian yang tadi kan keluarga, bisa juga kita menciptakan ritme spiritual pribadi. Ya ada kan selama ini kita udah lakukan, ada yang doa pagi-pagi, malam sebelum tidur berdoa, atau bisa juga di tengah-tengah waktu kita di kantor, misalnya jam makan siang, ada doa pendek gitu. Atau membacakan mazmur tertentu, membacakan 1 Amsal tertentu misalnya. Ya itu
menghubungkan kita sehingga kehidupan kita terrestrukturisasi dengan liturgi secara utuh gitu. Wah, menarik ya Pak. Jadi artinya ketika misalnya tadi yang individual, pengulangan juga misalnya kalau tadi Pak Yusuf mengatakan misalnya di kantor kita baca waktu lunch time sebelum kita pergi makan atau keluar cari makan, kita baca entah Mazmur, dan itu harus konsisten begitu. Benar, itu membentuk disiplin spiritual ya yang pribadi gitu. Dan kalau nggak salah di EKB kan ada wasiat kan? Ada. Wasiat itu kalau salah kan ada disusun dengan leksionari harian. Betul. Nah, jadi kan leksionari harian dengan leksionari minggu itu kan terhubung sebetulnya. Jadi kalau orang membaca wasiat ya setiap tertuju pada kebaktian minggu. Jadi menjadi satu kesatuan yang utuh itu menolong untuk pembentukan iman. Oke Pak, ini tak terasa nih waktu kita berjalan terus ini. Sebelum kita menutup acara kita ini, apakah ada semacam sebuah pesan pastoral kepada umat atau kepada para sahabat DKB yang sedang mengikuti acara Warteg RI kali ini? Silakan Pak Ison. Iya, jadi pesan saya ya hargailah liturgi. Jadi liturgi itu bukannya sekedar tata acara kebaktian, tetapi itu sangat berguna untuk pembinaan, untuk pertumbuhan iman saudara. Jadi hargailah liturgi, nikmatilah liturgi itu, dan kemudian untuk gereja ya, untuk jemaat-jemaat, mungkin perlu adakan pembinaan tentang liturgi ya, pemahaman tentang apa sih ibadah dan seterusnya. Umat jadi lebih paham tentang unsur-unsur di dalam ibadah, dan itu akan menghidupkan spiritualitas liturgi. Jadi kita perlu menghargai, menyiapkan diri, berarti kalau kita datang ke ibadah perlu bersiap diri dari rumah segala macam. Tadi soal waktu ada yang jam 5 pagi muda, itu kan bagian dari udah bagian dari badan kepada jemaat-jemaat. Gereja-gereja perlu memberi pemahaman kepada umatnya ya. Betul. Supaya umat bisa menghayati seluruh proses yang terjadi dalam sebuah liturgi. Jadi jangan hanya sibuk pembinaan Alkitab, tapi pembinaan liturgi juga penting. Ya, karena bahkan kita sebenarnya kan acara ibadah minggu itu adalah acara yang paling banyak dihadiri umat. Ya, betul. Ya. Mau siapapun narasumbernya, siapapun temanya apapun, itu pasti jadi kesempatan itu dipakai untuk membuat umat supaya memahami dengan baik. Oleh itu mereka bisa menghidupi liturgi itu dengan baik seperti tadi yang Pak Ison katakan, dan liturgi betul-betul menjadi sarana untuk bertumbuh. Ya. Iya, kesempatan emas 1,5 jam tiap minggu untuk diperbarui secara spiritualitas, secara spiritual. 1,5 jam setiap minggu diperbarui secara spiritualitas. Oke Pak Ison, terima kasih, dan sahabat, itulah percakapan kami. Berharap percakapan ini menolong kita untuk semakin menghayati ibadah, memahami ibadah ya, bukan sekadar kita datang ngumpul teman-teman, tapi di dalamnya ada proses yang terjadi untuk menolong kita bertumbuh lewat ibadah dan tahun liturgi. Terima kasih Pak Iswan. Dan sampai jumpa pada episode berikut. Bila ada masukan, silakan kirim kami lewat nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati.